Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Putri Utami. Saya mahasiswi semester 4 STI Duta Bangsa. Di sini saya akan membahas tentang pasar uang dan pasar modal dalam ekonomi makro pada mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro dengan dosen pengampu Ibu Devalusia Dwi Anggraini Oktavia SHIMESY. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan ke dalam pembahasan. Pada pembahasan yang pertama, kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Pasar keuangan atau financial market dapat berarti suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan. Seperti misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham dan reksadana yang memfasilitasi perdagangan obligasi. Selain itu, dapat berarti pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau over the counter. Terdapat dua macam pasar yang merupakan pasar keuangan, yaitu pasar uang dan pasar modal. Apa itu pasar uang? Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia. Pasar ini disebut juga sebagai pasar valuta asing atau falas, atau foreign exchange atau forex. Resiko yang ada pada pasar ini relatif besar dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Namun demikian, keuntungan yang mungkin diperoleh juga relatif besar. Transaksi forex dapat terjadi di Bursa Efek Indonesia atau BEI, agen forex di internet, dan lain-lain. Pasar uang juga merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Penawaran uang. Penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang pemerintah, sedangkan uang giral adalah uang yang diciptakan oleh sistem perbankan di dalam negeri. Besarnya jumlah uang yang beredar sepenuhnya ditentukan oleh bank sentral. Di negara kita adalah Bank Indonesia. Oleh karena itu, penawaran uang merupakan variabel oksogen sehingga diberi tanda MS atau money supply. Selanjutnya adalah permintaan uang. Dalam permintaan uang mencerminkan seberapa besar kekayaan yang ingin disimpan atau dipegang oleh masyarakat dalam bentuk likuid. Dengan kata lain, uang merupakan salah satu jenis aset yang paling likuid. Masyarakat lebih memilih untuk memegang uang tunai dibandingkan aset lain yang menawarkan tingkat pengembalian keuntungan yang lebih besar. Karena uang tunai dapat langsung digunakan untuk membeli barang dan jasa. Yang terakhir adalah keseimbangan dalam pasar uang. Menurut teori preferensi likuiditas, suku bunga senantiasa bergerak menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan permintaan uang. Suku bunga keseimbangan adalah suku bunga yang berlaku ketika jumlah permintaan uang sama dengan jumlah uang yang beredar. Jika suku bunga berada pada kondisi yang lain, masyarakat akan berusaha untuk menyesuaikan portofolio aset mereka. Akibatnya mendorong pergerakan suku bunga ke tingkat keseimbangannya. Pembahasan selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan demand dan supply dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Kegiatan dalam pasar modal yaitu memperdagangkan surat berharga sebagai instrumen keuangan dan sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan bisnis atau kepemilikan modal untuk diinvestasikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya seperti saham dan obligasi perusahaan swasta dan pemerintah. Manfaat dari pasar modal. Yang pertama adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah dan memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Aktivitas pada pasar modal. Aktivitas yang terjadi di pasar modal dikelompokkan menjadi pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka menjual sebagian sahamnya kepada publik atau yang sering disebut dengan istilah go public atau penawaran umum. Pasar sekunder merupakan kegiatan jual beli saham setelah saham tersebut dicatatkan. Aktivitas jual beli saham di bursa efek ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atas saham tersebut. Selesai sudah pembahasan kita pada materi kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, saya memohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.